اللهم صل وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أبلغ الروح سيدنا محمد منا تحية وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك وارزقنا اللهم بلغت فهم النبيين وفصاحة حفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين وأكرمنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أما بعد. أنا إليك يا رب وأنت عني غاني. Ana fakir. Katakan bahwa kita adalah fakir di hadapan Allah. Kita semua sangat butuh rahmat Allah, sangat butuh ampunan Allah, sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam keimanan, keislaman, keihsanan sampai kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua betul-betul dipanggil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Sayyidil Habib Habibuna Fakhr bin Syekh Abu Bakar matta'alallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal. Dan para habaib, Al-Ustaz Sunara, Ustaz Adi, sama Ustaz ganteng yang suaranya juga ganteng, dan semua hadirin rahimakumullah, semoga kita semua dipandang oleh Allah dengan pandangan cinta. Amin ya rabbal. Satu yang harus kita perhatikan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah kalian ingin menyayangi antara satu dengan yang lainnya, maka tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam. Salam itu doa. Orang ada yang terbiasa mengucapkan salam, ada yang tidak terbiasa. Ada yang biasa menjawab salam, ada juga yang tidak terbiasa menjawab salam. Padahal salam itu hikmahnya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Ketika suatu saat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu biasanya ngucapin salam duluan, tapi kok sekarang saya terus yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Dirinya menunggu bahwa saya yang mengucapkan salam. Kenapa begitu ya? Saya khawatir saya punya salah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat untuk memanggil Sayyidina Abu
Bakar As-Siddiq menghadap ke hadapan Rasulullah SAW. Ketika sampai di hadapan baginda Rasulullah SAW, ditanya, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, labbaika ya Rasulullah, betulkah apa yang dikatakan oleh Umar?" "Betul, wahai baginda Rasulullah SAW." Ya. "Lalu apa alasanmu? Biasanya engkau mengucapkan salam duluan, tapi sekarang kenapa engkau belakangan selalu menunggu Umar untuk mengucapkan salam yang duluan?" "Ya Rasulullah, semenjak aku tahu hikmah di balik mengucapkan salam, bahwa orang yang mengucapkan salam di antara dua muslim yang berjumpa, dia yang pertama kali mengucapkan salam akan dibangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala." Jadi yang ngucapin salam duluan dibikinin surga. "Bunyalahu baitun fil jannah." Setiap dua muslim berjumpa, yang pertama kali mengucapkan salam, dia berhak mendapatkan istana tersebut di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Rasulullah, aku ikhlas, aku ridho, aku rela untuk sahabatku Umar saja itu istananya Allah Subhanahu wa taala yang ada di surga bagi orang yang pertama kali mengucapkan salam. Bukan aku merasa marah kepadanya, aku tidak ada masalah dengannya, tapi aku ingin saudaraku ini yang mendapatkan istana. Alhamdulillah. Jadi gara-gara ngucapin salam yang pertama kali berhak mendapatkan istana di surga. Yang kedua, kalau orang itu mengucapkan salam, seringkali kita jarang mengaminkan. Sering tapi jarang, gitu gimana ya? Kita ngucapin salam, ketika mendengar salam dari orang lain, itu jarang kita mengaminkan. Padahal salam itu adalah doa. Jadi kalau ada yang ngucapin salam sama kita, aminkan dulu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah. Setiap kali ada yang salam kemudian kita aminkan, maka niscaya Allah menganugerahkan keselamatan. Allah anugerahkan rahmat. Amin. Allah anugerahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Nah, itu pembukaan saja. Sampai subuh kan gajinya. Ya. Insya Allah. Dan siapa aja? Saya Gempor. Terusin ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Surah apa? Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw takhfuhu yuhasibkum bihillah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Yang ngucapin Allah rizkinya melimpah. Amin. Nah, giliran diituin alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hanya milik Allah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum. Jika kalian itu menampakkan, melahirkan, menzohirkan, itu tubdu.
ma fi anfusikum, apa yang ada pada hati kalian. Yang ada pada hati itu dizahirkan, jadi kelihatan sama orang. Wa tukhfu, atau kalian memendamnya dalam hati, menyimpannya dalam hati, tidak ditampilkan. Yuhasibukum bihillah, maka semuanya dihisab oleh Allah. Allah menghisab hati kita. Hati kita sering ngomong enggak? Halo? Hati kita sering ngobrol enggak? Hati kita sering berkata-kata enggak? Kalau ditampakkan menjadi amalan lahiriah. Contoh, hati kita kesel sama orang, naudzubillahi, lagi naik motor buru-buru, tahu-tahu ada yang nyelip, berhenti mendadak di depan, ngek aja, betul? Kesel nggak kesel? Kesel. Kita tampakkan itu apa yang ada di dalam hati kita, kekesalan tadi. Jadi marah-marah, ya, omongannya jadi keluar kebun binatang, ya, segala macam keburukan, kotoran-kotoran kita buang semua tuh melalui mulut kita. Dihisab nggak sama Allah? Dihisab. Autufu, atau kalian menyimpannya dalam hati, menyembunyikannya dalam hati, tetap dihisab oleh Allah. Jadi kalau di dalam hati aja disimpan, nggak dikeluarin tuh marah-marah, tapi hatinya marah-marah, tetap dihisab oleh Allah. Pernah kita begitu? Datang tamu ke rumah, ya, ngopi-ngopi, udah ngopi, sikapnya ngeselin, betul, menjengkelkan, hati kita marah, hati kita mencela, mencaci, memaki, menghinanya, hati kita pengennya ngusir dia, tapi karena teman kita sendiri, mukanya tetap dimanis-manisin. Pernah begitu? Sering. Ya Allah, jujur amat hadirin. Ya, hatinya ngomong, aduh, gak enak banget nih kedatangan dia. Pasti dia datang mau minta duit nih, mau minjem duit nih, betul kan? Wah, dia pasti datang ngerepotin nih. Rokok habis terus, kopi habis, gara-gara dia datang lagi. Hatinya ngomel-ngomel begitu, padahal wajahnya tersenyum. Hei, hati-hati, itu dosa batiniah namanya. Itu dosa hati namanya. Ingat, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, takwa itu di mana?" Baginda Rasulullah SAW kemudian memegang dadanya. At-taqwa hahuna, takwa itu ini nih, di sini nih. Artinya takwa itu di dalam hati. Pengamalan takwa kita yaitu jangan sampai apa yang tersimpan dalam hati, apa yang tampak dari lahiriah kita itu tidak mencerminkan ketakwaan. Paham? Insya Allah. Semuanya dihisab Allah, diperhitungkan Allah, dan Allah menilai hambanya bukan dari lahiriahnya, tapi yang dinilai dari hatinya. Maka tadi perkataan Allah, firman Allah di dalam Al-Baqarah tadi, wa in tubdu, kalau dilahirkan itu sikap hati. Hati ini ngomong. Au tukhfu, atau disimpan di dalam hati. Sekarang saya tanya lagi, jawabnya bukan jawaban cerdas, jawabnya jawaban yang jujur. Siap? Siap? Kalau dapat customer, halo? Dapat customer. Tring, oh lumayan nih, dapat 50 ribu. Betul-betul?
Iya, naik dah, naik. Sampai udah naik, ya, tuh customer ngoceh melulu, ya, ngomong segala macam. Kitanya lagi puyeng, banyak masalah, hatinya sering gerendengan enggak? Halo? Hatinya sering pengen begini enggak? Buru-buru aja nyampe nih, biar cepetan turun dan dia. Ya, kesel banget ini ngomongannya kagak baik-baik kayaknya. Betul? Setiap kali dengerin omongannya kayaknya bikin gondok aja. Betul? Pernah begitu? Sering. Sekarang inget-inget nih malam mulai kita perbaikin itu semua, insya Allah. Setiap kali ada customer, hati kita sudah berprinsip, ya Allah, saya ingin mengamalkan takwa. Apa prinsipnya? Ingin mengamalkan takwa. Kalau kata-kata hatiku ini dinilai dan dihisab oleh-Mu ya Allah, maka aku ingin agar penilaian dan hisabnya itu adalah yang baik-baik di hadapan-Mu ya Allah. Insya ada contoh di zaman Bani Israel di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirru wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal. Itu dikatakan ada seorang soleh dari golongan Bani Israel. Ketika dirinya turun gunung, habis bertirakat. Apa itu tirakat? Uzlah. Apa itu uzlah? Meninggalkan kehidupan dunia khusus untuk mendekat kepada Allah. Turun gunung nih orang soleh. Di perjalanan sebelum sampai rumah, orang soleh ini ketemu sama ahli maksiat, orang yang sudah masyhur maksiatnya. Ketika berpapasan, orang soleh ini hatinya ngomong, ya Allah, dosa apa ya saya bisa sampai ketemu sama orang yang sudah tenar maksiatnya, yang dari dulu sampai sekarang itu kejahatannya luar biasa. Dosa apa saya ketemu sama dia ini? Sedangkan orang yang ahli maksiatnya beda hatinya. Ya Allah, rizki apa ini? Saya yang ahli maksiat, Engkau perjumpakan dengan orang yang soleh dan taat. Ya Allah, saat ini saya pandang dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Semoga ya Allah, dengan adanya saya memandang orang soleh dari ujung rambut sampai ujung kakinya, Engkau memberikan kemuliaan-kemuliaan dan mengampuni dosa-dosa. Hatinya beda nih. Orang soleh hatinya mengeluh, hatinya protes sama Allah. Orang yang ahli maksiat malah pengen menjadi diampuni dan mulia gara-gara melihat orang soleh. Kemudian Allah memanggil Nabi yang diutus pada Bani Israel itu. Wahai nabiku, labbaika ya Rabb, ada apa wahai Allah? Katakan kepada orang yang banyak ibadah itu, mulai lagi dari nol, karena seluruh amalannya selama 40 tahun di gunung ketika mendekat kepadaku sudah kupindahkan kemuliaan-kemuliaan dan pahalanya kepada ahli maksiat yang hatinya ingin kemuliaan, yang hatinya ingin diampuni olehku. Bilang kepada ahli maksiat, mulai lagi dari nol, mulai lagi dari awal, karena dirinya sudah menjadi fitrah di hadapanku. Ini karena sikap hati. Ahli maksiat dari kecil
jadi. Makanya orang yang berilmu, jangan pernah merendahkan orang-orang yang kurang ilmunya. Bisa jadi kalau kau rendahkan dirinya, kemuliaan ilmumu itu akan dipindahkan kepada yang kau rendahkan. Baik orang yang ganteng, yang tampan, yang cantik, jangan pernah merendahkan yang tidak tampan, yang kurang cantik. Bisa jadi kecantikanmu dihilangkan oleh Allah dalam sekejap. Wahai orang yang ngakunya banyak ibadah kepada Allah, jangan merendahkan yang sedikit ibadahnya di hadapan Allah. Bisa jadi kemuliaan ibadahmu dipindahkan dalam sekejap oleh Allah kepada orang-orang yang engkau rendahkan tersebut. Na'udzubillah min. Maka setiap kali kita beredar di muka bumi Allah ini, wala tamshi fil ardi maraha, jangan sampai hati kita menganggap lebih baik dari orang lain. Tahu malaikat? Tahu ya? Ustaz tahu. Halo? Kasih tahu saya tadi. Tahu malaikat enggak? Lah katanya beriman, masa enggak tahu? Coba, ada yang hafal enggak? Wal malakul ladzi bila abin wa la akala syurba wala terus tafsiru asrimi kulmu jibrilu mikalu israfilu Israilu kana kiroha rakibun wa kada atidun malikun waridwanun kada arbaatun min kutubin tafsiruha Tauratun musadir hudatan jiluha. Alhamdulillah. Apal berarti itu malaikat ya. Malaikat, padahal malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling patuh kepada Allah. Betul? Tapi kenapa malaikat tidak pernah menjadi kekasihnya Allah? Pernah Allah menyatakan cintanya kepada malaikat? Tahu iblis? Kasih tahu saya. Padahal iblis itu dilaknat Allah. Yang awalnya iblis itu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Gelarnya 999 gelar kemuliaan. Iblis itu disebutkan gelarnya Al-Alim, Al-Alamah, Al-Hafiz. Alim dia, hafiz, bukan cuma hafal Quran, tapi semua kitab-kitab langit dari Allah itu dia paham, hafal. Taurat, Zabur, Injil, Quran, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, hafal semua. Iblis alim, Az-Zahid, dia paling zuhud. Ini awalnya sebelum dilaknat oleh Allah. Iblis itu apa lagi? Iblis itu dicintai Allah. Awalnya dia dicintai Allah. Ya. Nah, setelah tidak mau nurut sama Allah, ketika iblis itu berkata, "Ana khairun minhu," aku lebih baik dari Adam alaihi salam. Maka ketika itu dicoret semua kemuliaannya, hilang 999 gelar kemuliaannya, diganti dengan satu gelar, yaitu laknatullah alaihi. Na'udzubillah min. Jangan salahin iblis melulu, hadirin. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah itu pernah ditanya, "Wahai Rabi'ah, kamu benci enggak sama iblis?" "Saya enggak benci. Seluruh ruang-ruang tubuhku ini sudah dipenuhi cinta kepada Allah. Maka tidak ada satupun celah ruang untuk membenci makhluk Allah, walaupun itu yang bernama iblis." Maka yang diajarkan oleh para nabi bukan iblis yang berbuat
Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku yang menzalimi diriku, maka ampuni aku. Apa yang dikatakan Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu, sebenarnya sesungguhnya aku ini ya Allah adalah aku minaz zalimin, tergolong orang-orang yang berbuat. Jangan salahin iblis, jangan salahin manusia yang lain, jangan salahin makhluk Allah yang namanya jin. Yang salah itu kita, yang salah itu kita. Semua kesempitan kehidupan dunia, semua masalah-masalah, semua keberatan dan kegundahan di dalam kehidupan dunia itu karena dosa-dosa kita. Maka kalau kita mengakui dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang berbuat zalim, kitalah yang bersalah di hadapan Allah, itu bentuk pengamalan takwa di hadapan Allah. Kalau ada orang yang gak cocok sama kita, jangan hati kitanya benci sama mereka. Ya, sering gak kalau di dalam Facebook kita itu nemuin gak cocok, di Instagram sering nemuin gak cocok, di grup WA sering nemuin gak cocok, sering. Bagaimana bentuk pengamalan takwanya? Ketika tidak cocok antara satu dengan yang lainnya, jangan sampai mewarnai hati kita dengan kebencian-kebencian. Insya halo, terusin jangan. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hafal dan diamalkan, insya Allah. Mau diamalkan? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha taqwaha wa zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha
ya. Insyaallah. Ya, ada Ustaz Saudara, ada Ustaz Agus, ada Ustaz Wazi, ada Ustaz Ganteng, silakan cari aja siapa ya. Ya, insya atau nanti di share ya. Artinya apa? Allahumma ya Allah, ati, limpahkanlah kepadaku nafsi di dalam jiwaku, di dalam hatiku, takwa, ketakwaannya. Minta hatinya benar-benar dilimpahkan takwa, wa zakkaha, dan kesuciannya. Hatinya minta disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anta, sedangkan engkau ya Allah khairu man zakkaha, zat yang terbaik untuk mensucikannya, mensucikan hati. Anta waliyuha, engkaulah pelindungnya, wa maulaha, dan engkaulah yang membimbingnya atau yang menjaganya. Alhamdulillah, amin ya rabbal. Baca lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha wa anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi du'a al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal alamin, nasta'in siratal ladzina Amin ya rabbal. Pesan kami cuma satu, kalau ketemu antara muslim tadi ya, saling ngucapin salam. Dan kalau ada yang ngucapin salam kepada kita, jangan lupa diaminkan, walaupun di dalam hati. Ya. Assalamualaikum. Kita hatinya amin dulu, baru waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan pelit, kalau dia ngucapinnya assalamualaikum, tambahin warahmatullahi. Kalau yang ngucapinnya sampai warahmatullah, tambahin sampai wabarakatuh. Kalau yang ngucapinnya sampai wabarakatuh, tambahin wa maghfiratuh. Kalau sampai wa maghfiratuh yang ngucapinnya, tambahin wa ridwan. Kalau yang ngucapinnya sampai wa ridwan, tambahin wa fadlu. Apa? Wa fadlu. Itu namanya berakhlak di dalam salam. Insyaallah. Semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa